diberikan Allah dengan lebih cepat. Rasul bersabda, sesungguhnya ibadah yang paling cepat dibalas oleh Allah balasannya adalah ibadah silaturahim. Kalau sholat balasannya di akhirat, zakat balasannya juga di akhirat, puasa juga di akhirat, jihad juga di akhirat, syahadat kita juga nanti di akhirat. Tapi silaturahim kata Rasulullah balasannya Allah percepat di dunia dan di akhirat. Apa balasan dunianya? Dilapangkan rezeki, disehatkan badan, kemudian diperbanyak kecintaan orang-orang padanya, dan juga dia akan diberikan pahala yang besar. Itulah hebatnya ibadah silaturahim. Nanti pada babnya kita akan bahas tentang keutamaan silaturahim dengan lebih rinci. Rahim, apa itu rahim? Rahim itu adalah rahim wanita, rahim ibu. Jadi menjaga silaturahim itu adalah menjaga kekerabatan kepada orang yang memiliki kaitan dengan rahim ibu kita. Silaturahim dengan orang-orang yang punya kaitan dengan ibu kita hukumnya wajib. Memutuskannya adalah dosa besar. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan Allah melaknat orang-orang yang memutus silaturahim. Silaturahim yang dimaksud adalah silaturahim antara orang yang punya kaitan dengan rahim ibu kita. Berarti siapa Pak, Bu, yang punya kaitan dengan rahim ibu kita? Buah-buahan, bibi-bibian, ponakan, sepupu, kemudian adik kakak dan seterusnya. Bukan silaturahim yang dimaksud itu silaturahim yang tidak ada kaitan dengan rahim ibu kita. Itu mah namanya saja silaturahim, tapi hukumnya tidak wajib. Contohnya apa? Reuni SMP 13 Bandung. Contoh ini. Silaturahim semacam itu tidak wajib. Tidak datang pun tidak dikatakan memutus silaturahim. Dan menjalinnya pun tidak menjamin seperti jaminan tadi silaturahim yang kita maksud. Itu mana namanya silaturahim makna umum yang tidak diwajibkan oleh syariat Islam. Yang wajib silaturahim itu adalah menjaga kekerabatan dengan orang yang punya kaitan rahim dengan kaitan ikatan dengan rahim ibu kita. Termasuk ayah, keluarga ayah. Kenapa? Karena ayah juga nyangkut di rahim ibu kita. Adapun silaturahim yang umum itu bukan disebut silaturahim, meskipun namanya silaturahim. Buka bersama Persatuan Guru TPA Angkatan 2005 atau perkumpulan alumni SMA Angkatan 1993. Itu mah dilihat dulu madorot dan manfaatnya. Kalau madorotnya besar jangan didatangi. Apa contoh madorot besar? Kekhawatiran adanya potensi CLBK, cinta lama bersemi kembali. Aduh si akak-akak kapungkur pepotongan siap kuring, dedeng na kacida kakuring kita si akan. Ayeuna teh kumahanya kehidupanna. Tataros, kemudian sidik-sidik nyari akun Facebooknya, nyari akun Instagramnya, akhirnya DM-an, akhirnya cinta itu bersemi kembali. Aku belum pernah hidup senyaman ini kecuali dengan bunga. Anu dirompok mah kacidat bawelna, kacidat itu apa cerewetnya, menyusahkan dan sebagainya. Akhirnya dia mencari-cari. Nah, kalau silaturahim yang namanya begitu, itu selain tidak wajib didatangi, potensi madorotnya besar, sebaiknya ditinggalkan. Ada lagi silaturahim namanya, tetapi isi acaranya adalah ajang pamer keberhasilan. Hiji mawa truk, hiji mawa damri, hiji mawa kapal laut, hiji mawa kapal udara. Nute gaduh mawa sepeda ontel, butut dan sebagainya. Nah kalau model begitu silaturahimnya itu bukan silaturahim. Lihat madorot dan manfaatnya. Sekiranya madorot lebih besar, sebaiknya ditinggalkan. Alasannya apa? Satu, bukan silaturahim itu yang dimaksud dalam agama kita.
Yang kedua, madaratnya lebih besar. Karena silaturahim yang wajib dalam agama itu adalah menjaga kekerabatan dengan orang yang punya ikatan rahim ibu kita. Hukumnya wajib dan memutusnya adalah dosa. Bukan hanya dosa, Allah akan sempitkan rezekinya, Allah akan laknat dia karena dia memutuskan rahim. Kenapa? Karena rahim itu berasal dari Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ar-rahimu mustannun min rahmati, bahwa rahim kita, rahim ibu kita, seluruh rahim wanita itu bermuara berasal dari rahman rahimnya Allah. Rahim wanita itu berasal dari rahman rahimnya Allah. Dan Allah berjanji kepada rahim itu, siapa yang memutuskanmu aku putuskan, dan siapa yang menyambungkanmu aku sambungkan. Man wasolaki wasoltuhu, wa man qata'aki qata'tuhu. Artinya orang yang menyambungkan rahim itu akan Allah sambungkan rezekinya, sambungkan berkahnya, sambungkan rahmatnya, sambungkan cintanya. Kebalikannya, yang memutus rahim, Allah putuskan rahmatnya, Allah putuskan berkahnya, Allah putuskan rezekinya, Allah putuskan juga cintanya. Maka baik-baiklah kita menjaga silaturahim dengan kerabat kita. Nanti caranya bagaimana? Tunggu episode berikutnya. Sekarang masih, tapi episode berikutnya. Jadi sekali lagi, rahim itu ada dua arti. Ada rahim secara khusus yang diwajibkan itu, ya kerabat. Ada rahim secara umum, artinya orang-orang yang berasal dari rahim ibu Hawa radhiyallahu ta'ala alaihissalam. Kalau rahim yang dari ibu Hawa itu semua manusia. Patokannya ada tidak madarat dan manfaatnya, baru kita silaturahim. Tapi kalau rahim yang khusus, rahim ibu kita, itu adalah mau ada madarat mau ada manfaat, kewajiban kita adalah menjaga dan menjalin silaturahim itu. Meskipun kerabat keluarga kita memutuskannya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi mengadu, ya Rasulullah, saya punya kerabat, saya baik kepada mereka, saya jaga silaturahim dengan mereka, tapi mereka nyari terus, menyakiti terus dengan lidahnya, dengan lisannya, menyakiti dengan perbuatannya, menyakiti dengan tingkah lakunya. Bagaimana yang saya lakukan ya Rasulullah? Rasul menjawab, orang sepertimu bagaikan ngunyah besi panas. Dikunyah terus panas, dilepaskan juga akan terputus. Nah, kalau kita berbuat baik sama keluarga, keluarganya nggak baik sama kita, itu ibarat ngahem-hem ngabelung besi panas. Dipertahankan panas, dibiarkan putus, lepas dia. Maka kata Rasul apa? Sungguh beruntung orang yang paling sabar menggenggam ngabelung besi panas itu. Jadi Rasul memuji orang yang sabar menerima perlakuan keluarga yang tidak baik. Itu Rasul puji. Bahkan dijamin surga orang seperti ini. Pesan beliau kepada Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, silman qata', jadilah silaturahim dengan orang yang memutuskannya. Wa'ati man haramak, berilah makan orang yang tidak memberimu. Yang ketiga, wa'ati man haramak. Yang ketiga, wa'fu man zalamak, dan maafkanlah orang yang menzalimi kamu. Ini pesan Rasul kepada Abdullah bin Amr bin As. Jalin silaturahim dengan orang yang memutuskannya. Kan berat. Kalau orangnya baik, silaturahim itu enak. Tapi kalau orang memutuskan itu berat. Yang kedua adalah berilah orang yang tidak mau memberi kamu. Yang ketiga, maafkan orang yang menzalimi kamu. Itu berat sekali. Maka orang seperti ini balasannya surga. Balasannya adalah, nah, ahlur rahim, yang disebut dengan ahlur rahim itu adalah keluarga yang berasal dari ibu atau ayah. Ibu berarti seluruh keluarga rahimnya, ayah berarti dengan seluruh keluarga. Itu namanya kerabat atau ahlur rahim.
yang diwajibkan oleh agama kita menjaga silaturahim dengan mereka. Jadi jangan salah kaprah memandai silaturahim. Bukber itu bukan silaturahim yang diwajibkan. Sekali lagi, pertemuan reuni alumni bukan silaturahim yang diwajibkan. Yang wajib itu adalah silaturahim keluarga. Itu yang wajib. Sekarang kita masuk ke makna dari silaturahim. Apa sih maksud silaturahim? Bagaimana caranya sih silaturahim itu? Menurut Islam, silaturahim dalam agama kita adalah al-ihsan ilal aqarib bil qawli wal fi'li. Berbuat baik kepada kerabat, baik dengan lisan maupun perbuatan. Itu makna silaturahim. Silaturahim adalah berlaku baik kepada kerabat, baik dengan ucapan kita maupun perbuatan kita. Sekarang rame dan rata-rata orang itu tidak bisa menjaga lisannya, terutama kepada kerabat. Parasya kerabat duduluran parasya gara-gara ucapan. Hampir semua parasya keluarga itu gara-gara ucapan. Ulah lihat lagi gitu. Makanya gitu. Kebanyakan retaknya keluarga, baik suami istri, karena itu satu yang paling dekat suami istri, ataupun lebih lebar dari suami istri itu kan ucapan. Makanya Nabi Muhammad SAW berpesan bahwa orang yang menjaga lisan itu adalah orang yang paling selamat. Al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu, orang yang selamat itu adalah orang yang dapat menjaga lisan dan perbuatannya dari menyakiti orang lain. Bahkan ibadah-ibadah kita juga tanda diterimanya itu apabila kita dapat menjaga lisan kita. Lihat hadis puasa. Rasul bersabda, orang yang berpuasa tapi tidak dapat menjaga lisannya, maka kata Rasulullah, dia hanya mendapatkan haus dan lapar. Berarti keberhasilan orang puasa ada di lisan. Haji juga sama. Rasul ditanya, ya Rasulullah, apa itu haji mabrur? Jawaban Rasul singkat, yang dapat menjaga lisan dan mudah berbagi dengan orang lain. Itu baru mabrur. Kan kita mah mabrur teh lamun sawahna ngalegaan atau tokona ngalobaan kan mabrur itu. Itu bukan tanda mabrur. Kalau itu efek mabrur mungkin, tapi tanda mabrur bukan. Tanda mabrur itu adalah manakala lisannya semakin baik dan berbaginya semakin banyak. Itu tanda mabrur. Sedekah zakat juga sama, tanda diterimanya itu kalau lisannya dijaga. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wahai orang beriman, jangan kamu batalkan pahala zakat atau sedekah kamu dengan perkataan yang kurang nyaman kepada penerimanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah dengan ucapan yang tidak nyaman. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatluha. Menjaga perkataan baik itu lebih afdal ketimbang memberi tapi dengan ucapan yang tidak baik. Mending teu merek tapi sopan daripada merek tapi dengan perkataan yang tidak pas. Masih apalah bansos apa sembako atau bingkisan kasih misalkan. Nah, mana yang dagang guru aja kasih dah. Silakan gawe menente tapi balik merek. Nah, itu menyakiti. Ataupun dengan ucapan misalkan cobalah kamu itu kerja gitu kan supaya tidak saya kasih terus. Nah, itu kata Allah SWT, mendingan tidak memberi tapi ucapannya baik, sopan, daripada memberi tapi diselingi dengan ucapan yang tidak pantas. Ibadah-ibadah ini diterimanya itu dengan lisan. Saum, syarat terimanya kalau lisannya dijaga. Haji, mabrurnya itu kalau lisan dijaga. Kemudian sedekah dan zakat diterimanya kalau lisannya dijaga. Berarti kesimpulannya adalah bahwa kunci sukses ibadah itu manakala kita dapat menjaga lisan kita. Nah, silaturahim itu adalah kita menjaga kebaikan atau berlaku baik kepada kerabat kita. Yang pertama adalah dengan cara menjaga lisan.
Kan ibu suka bertanya, Ustaz, silaturahim itu kan wajib, berkahnya banyak. Selain rezeki badan, rezeki harta, rezeki jiwa, Allah berikan kepada pelaku silaturahim yang jaga silaturahim. Tapi pertanyaannya, silaturahim apa yang harus kita lakukan? Nah, silaturahim itu adalah kita berlaku baik kepada kerabat. Yang pertama, secara lisan, jaga lisan kita di kerabat kita. Yang kedua adalah berbuat baik dengan perbuatan. Tidak mengusik, tidak menyakiti, tengah gandengan, tengah riweuhkeun, teu kepoan. Kemudian tidak mengambil hak mereka secara zalim. Itu namanya menjaga silaturahim. Bil qauli wal amal. Ai ziyaratuhum. Nah, termasuk silaturahim adalah saling mengunjungi sesama kerabat. Kita punya kerabat di mana, yang satu rahim ibu kita nih, uwa ayah di mana, bibi ayah di mana, adik kakak ada di mana, saudara-saudara di mana, dicari laratan mereka, diperiksa semua, ada di mana mereka. Kalau ada rezeki dan ada kesempatan, ziarahi mereka. Jangankan saudara, sesama muslim saja, kalau kita saling mengunjungi karena Allah, Allah itu mencintai kita. Ada hadis yang tadi pagi kita bahas. Dalam suatu riwayat ada seorang sahabat itu mengunjungi sahabat lain di sebuah kampung. Di tengah jalan dicegat malaikat utusan Allah dan ditanya, "Tuan, hendak kemana Tuan pergi?" "Saya ingin menziarahi teman saya di kampung A." Lalu malaikat itu dalam rupa manusia mengatakan, "Apa yang kau cari dari orang itu?" Dia mengatakan, "Aku hanya ingin mengunjunginya, saudara tersebut, karena Allah, ingin pahala dari Allah, memastikan kesehatannya dan keadaannya." Lalu orang itu mengatakan, "Ketahuilah Tuhan, aku ini malaikat diutus Allah kepada Tuhan untuk mengatakan bahwa Tuhan dicintai Allah sebagaimana Tuhan mencintai orang tersebut." Jadi orang yang menziarahi temannya karena Allah ziarahnya, itu Allah utus malaikat untuk menemuinya dan mengatakan bahwa Allah mencintainya. Apalagi yang kita kunjungi kerabat. Teman saja kita kunjungi, Allah kirim malaikat. Apalagi kalau kita kunjungi kerabat, mungkin Allah kirim malaikat banyak sekali buat kita. Jadi cara silaturahim yang pertama, berbuat baik dengan ucapan, jaga ucapan. Yang kedua, berbuat baik dengan perbuatan, jangan usir, jangan musik. Yang ketiga, menziarahi mereka. Absen kembali laratan-laratan para kerabat kita, cari buah kita ada di mana, bibi kita ada di mana, adik, kakak dan sebagainya. Kita mah kadang peduli dengan orang yang bukan hak rahim kita. Ari nu jarauh teu aya hubungan kerabat, babaturan hungkul cukup peribahasa, dijaga silaturahimnya. Dikirim hadiah, kemudian didoakan terus, kemudian diziarahi terus, didatangi terus. Sementara orang yang punya hak kekerabatan kadang tidak mendapatkan hak itu dari kita. Dibalik menziarahi mereka, datangi mereka. Wa tafaqudi ahwalahum. Yang ketiga, kalau tadi berbuat baik dengan lisan dan perbuatan, yang kedua adalah menziarahi mereka, yang ketiga adalah tatanya bagaimana kondisi mereka. Jadi kalau kita ini kerabat yang baik, menjaga silaturahim, sering-sering kita menanyakan kerabat kita, si Anu gimana kabarnya, si Ujang Anu, si Akang Anu, ditanyakan. Kalau ada kerabat dengan kita, mohon tanyakan terus berita mereka. Di telepon kalau kita punya pulsa atau punya HP-nya, di telepon, di WA, tanyakan, "Jang, kumaha kabar? Jang, gimana ayeuna?" Jadi menunjukkan bahwa kita ini peduli dengan kerabat dengan cara itu. Itu silaturahim. Jadi tidak mesti silaturahim itu Pak Amprok Jonghok terus ngobrol, Pak Puket, tidak. Silaturahim itu bisa dengan cara kita memastikan kabar dan kondisinya. Itu sudah silaturahim. Bibi kita di Kalimantan ditanyakan ke orang lain, "Gimana kabar bibi saya?" Itu namanya silaturahim. "Gimana kabar buah saya di sana?" Silaturahim. Itu adalah silaturahim. Wasu'alu anhum, sering menanyakan kondisi mereka, itu juga silaturahim.
Kalau Anda dengar kabar, ditanya gimana kabar saudara saya, gimana kabar keluarga saya, itu namanya semuanya adalah silaturahim. Baru setelah itu wa musa'adatihim, juga membantu mereka kalau kita punya kelapangan rezeki. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi berlaku baik dengan ucapan dan perbuatan, lalu mengunjungi mereka sebisa kita lakukan. Yang ketiga adalah menanyakan kondisi mereka dan memastikan keadaan mereka. Lalu yang keempat adalah membantu mereka secara materi kalau kitanya mampu. Dan yang terakhir selalu mendoakan kebaikan untuk mereka. Itu namanya kita menunaikan hak silaturahim. Kalau tidak seperti itu berarti kita perlu memenuhi hak keluarga dan kerabat kita. Tema berikutnya adalah fadilah keutamaan silaturahim. Di bab terakhir ya dalam hadis. Yang pertama, fadilah atau keutamaan silaturahim. Boleh disebut faidah juga boleh. Yang pertama adalah silaturahim minal iman. Silaturahim adalah bagian dari keimanan. Silaturahim adalah tanda atau bagian dari keimanan. Apa hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, tadi yang saya sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, maka dia hendaklah senantiasa menyambungkan silaturahim. Yang kedua, silaturahim sababun lil barakah. Silaturahim adalah penyebab turunnya keberkahan dari Allah. Fi rizki wal umri, baik berkah dalam rizki, artinya Allah akan mudahkan usaha kita, bisnis kita, dagang kita, rezeki kita, harta kita akan dilimpahkan oleh Allah kalau kita menjaga silaturahim. Meskipun kata Nabi, keluarga itu ahli dosa. Ini hadis cukup ajaib. Kapan ibu mendengar ahli dosa Allah limpahkan rezekinya? Kapan ibu dengar ahli maksiat tapi Allah limpahkan rezekinya? Tidak ada, kecuali kalau orang tersebut menjalin silaturahim. Janji Allah lewat nabinya, orang yang menjalin silaturahim akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya meskipun mereka ahli dosa dan maksiat. Tidak ada hadis yang seperti ini kecuali dalam bab silaturahim. Jadi pami orang ningali aya jalmi anu eta mah keluarga teh pelaku dosa hukum itu. Eta mah keluarga teh ahli maksiat hukum, tapi kok rezekinya melimpah. Mungkin jawabannya hadis ini, bahwa Allah melampangkan rezeki dan Allah melimpahkan kekayaan kepada keluarga yang menjalin silaturahim meskipun keluarga itu para ahli maksiat. Saking dahsyatnya silaturahim, sampai ahli dosa pun dilimpahkan rezekinya. Ahli sholat mah belum tentu dilimpahkan rezekinya. Buktinya apa? Nurani pun banyak yang sholat. Nanti ahli sholat mah balasannya di surga. Jangan mengharap balasan sholat di dunia. Kalau saya sholat saya benar, jangan. Karena sholatnya di akhirat balasannya. Rizki pun itu Allah berikan kalau ahli sholat ini mau berusaha. Tapi ahli silaturahim balasannya Allah segerakan, bahkan ketika di dunia, bahkan kalau orangnya itu pelaku dosa dan maksiat. Kata siapa? Kata Rasulullah dalam hadis sahih. Allah senantiasa akan melimpahkan rezeki yang luas dan umur yang panjang bagi orang-orang yang menjalin silaturahim antar kerabat mereka, keluarga mereka, meskipun mereka ahlul fujuri wal maksiyah, ahli dosa dan ahli maksiat. Itu fadilah yang kedua. Silaturahim merupakan sebab turunnya berkah dan rezeki pada umur dan usia kita, pada rezeki harta dan usia kita. Di dalam hadis juga ada, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi asarihi falyasir rahimah.
barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rezekinya dilapangkan, maka jalinlah silaturahim antar kerabat mereka. Kepala pusing, utang menggunung, tagihan di mana-mana, berudat kali itu kali, cari jalan keluar lewat silaturahim. Telepon ibu, Ma, gimana kabarnya? Baik. Nanti Allah kasih jalan dari jalan yang manapun Allah kehendaki. Hubungi kakak, hubungi teteh, hubungi paman, bibi, sekedar melaksanakan ibadah silaturahim. Tidak usah minta mereka transfer ke kita, nggak usah. Abi ada hutang transfernya, tidak gitu. Atau transfer tidak. Sekedar menghubungi, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Ma, Pak, kumaha kabarnya? Sehat. Itu sudah silaturahim. Dengan cara itu Allah ridho pada kita, lalu Allah berikan jalan keluar dari masalah-masalah kita. Itu maksud hadis. Barang siapa yang menjaga silaturahim, Allah akan lapangkan rezekinya dan Allah panjangkan usianya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, faedah silaturahim yang ketiga, silaturahim sababun lisilatillah wa ikrami. Silaturahim itu menjadi penyebab Allah memuliakan kita dan menyampaikan keberkahan serta rahmatnya. Jadi kalau kita menjaga silaturahim, pertama Allah akan muliakan kita. Ya. Dimuliakan, hidup kita akan dimuliakan oleh Allah kalau kita menjaga silaturahim. Tapi kalau kita memutuskannya, Allah akan melaknat kita dan hukumnya dosa. Terdapat dalam hadis Nabi, man wasolaki wasoltuhu. Wahai rahim, siapa yang menjalinmu, aku akan jalin rahmat dan berkahku. Siapa yang memutusmu, maka aku akan putuskan berkah dan rahmatku padanya. Yang terakhir, fadilah silaturahim adalah silaturahim sababun lidukhulil jannah. Silaturahim merupakan sebab kita dapat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Terdapat dalam hadis Nabi SAW. Hadisnya cukup populer, ibu-ibu boleh menghafal, minimal untuk kuntum. Hadisnya adalah riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Hadisnya begini: Afshus salam wa aqimut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Bareng-bareng Bu. Afshus salam wa aqimut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasuniyam. Panjang katanya. Jadi kudu dua kata. Enggak paul berarti. Wa sallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam, jaga silaturahim, beri makan, sholat malam waktu orang tidur, maka Anda akan masuk surga dengan selamat. Ikuti dulu baru amin. Jadi amin boleh. Kita ulangi sekali lagi. Afshus salam wa aqimut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannah bisalam. Tebarkan salam, berikan makan, jaga silaturahim, tegakkan salat malam, masuklah surga dengan aman. Amin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Dan cukup demikian dan kita lanjutkan di channel dan gelombang yang Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silahkan mungkin. Enggak Ibu. Assalamualaikum. Mengenai ziarah, Ustaz. Ziarah kubur itu bagaimana? Ziarah Kan kubur. orang mau saum biasanya ziarah
gitu. Tapi kalau kita nggak kesempatannya nggak ada, Ya. jauh atau bagaimana, ongkos atau bagaimana, kita mengirim doa dari rumah sampai atau bisa atau enggak, Ya. sama atau tidak? Pada dasarnya doa itu dimanapun sampai. Hanya saja kalau kita melakukan sunnah ziarah, pahalanya lebih afdal. Nabi bersabda menyuruh kita untuk menziarahi, baik itu menziarahi orang yang masih hidup atau menziarahi orang yang sudah wafat. Jadi kalau bisa ibu sekalian, kita ini menziarahi makam orang tua kita itu sesering mungkin. Kalau bisa tiap bulan kita ziarah ke makam orang tua kita, ke makam ayah kita, ibu kita. Kalau kita bisa tiap bulan minimal 2 minggu sekali. Jauh, Atau setahun sekali. Atau kalau itu juga susah, ya udah ikutin yang lain aja. 1 Ramadan sekali atau 1 Idul Fitri sekali. Tapi hakikatnya perintah ziarah itu sesering mungkin. Para ulama menganjurkan kalau bisa, bahkan kalau dekat tempatnya tiap minggu kita ziarahi makam orang tua kita. Doakan orang tua kita, Rabbi lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu wa'adkhil wa wasi' madkhalahu dan seterusnya. Wa akrim nuzulahu sampai akhir. Doakan kalau bisa sesering mungkin. Tapi kalau tidak bisa, maka kita bisa mengirimkan doa meskipun kita tidak sampai ke pemakamannya, artinya ke tempat makamnya. Boleh ngirim doa dari tempat yang jauh, karena doa itu dimanapun sampai. Tapi kalau orang tua kita masih hidup, usahakan sehebat apapun beban biayanya, sebesar dan semahal apapun ongkosnya, Allah pasti kasih ganti dan berkahnya kalau kita punya tekad, punya azam mengunjungi orang tua kita. Jangan pernah merasa rugi ongkos dipakai untuk menziarahi orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, terutama masih hidup. Ini perlu dicatatkan baik-baik dalam diri kita. Jangan pernah merasa rugi, merasa kehabisan uang, merasa tidak punya uang, merasa tidak punya ongkos, sehingga kita tidak mengunjungi orang tua kita. Allah pasti ganti, Allah pasti berkahi setiap rupiah yang kita keluarkan, setiap sen yang kita keluarkan untuk ongkos mengunjungi mereka. Satu kewajiban sebagai anak, dan yang kedua adalah itu hak mereka. Tadi disebutkan di antara cara kita silaturahim adalah ziarah, menziarahi mereka, baik yang sudah tiada, terutama yang masih ada. Saya sering memarahi kalau ada orang mengatakan tidak bisa mengunjungi orang tua karena tidak punya ongkos. Kenapa nggak siapkan setahun yang lalu? Atau saya tidak punya waktu. Buat orang tua kamu masih mikir punya waktu. Justru harus menyesuaikan. Waktu orang tua itu prioritas, yang lain silahkan atur kondisikan. Begitu caranya. Jadi jangan pernah ada istilah tidak ada waktu untuk orang tua. Jangan ada istilah tidak ada uang untuk orang tua. Jangan ada istilah tidak ada ongkos untuk pergi ke orang tua. Justru itu yang pertama. Yang lain-lain menyesuaikan. Baik tidak beli acuk juga, nggak apa-apa, nggak bikin kupat juga, yang penting ada ongkos buat orang tua. Tidak apa-apa, tidak ngasih angpau ke seluruh dunia juga nggak apa-apa, yang penting ada ongkos buat ke orang tua. Saya sering memotivasi murid-murid saya, anak saya juga, adik-adik saya, kakak saya juga saya kasih tahu, justru orang tua itu adalah puncak ibadahnya kita. Saya sering katakan, saya menuntut ilmu di pesantren 17 tahun, di luar negeri 4 tahun, ngajar sudah 10 tahun. Puncak ilmu agama saya adalah bagaimana saya membuktikan bakti saya kepada ibu saya, kepada orang tua saya. Itulah alasan kita belajar agama. Itulah puncak dan ujung ilmu agama kita adalah untuk melayani orang tua. Di dalam hadis Rasulullah, orang yang paling baik imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasul bersabda, ahsanukum imanan, akmalukum imanan, ahsanukum khuluqan. Orang yang paling baik imannya adalah orang yang paling
Belajar agama tujuannya untuk memperbaiki akhlak. Nabi bersabda, syariat Islam turun, bahkan Islam itu hadir ke dunia, tujuan utamanya adalah memperbaiki akhlak. Apa hadisnya? Innama bu'istu terang, innama bu'istu ke apa, innama bu'istu dukadri. Ini dalil sering dibaca anak SD ketika upacara. Semua anak SD hafal. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi bersabda, sesungguhnya aku diutus ke dunia hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi tujuan syariat Islam yang paling tinggi itu adalah kesempurnaan akhlak. Tujuan syariat yang paling tinggi kesempurnaan akhlak. Pertanyaannya, orang yang paling berhak kita layani dengan akhlak baik kita sodorkan akhlak baik kita tunjukkan akhlak baik kita, siapa kira-kira? Orang tua. Maka kesimpulannya, agama Islam itu puncak syariatnya adalah bagaimana setiap orang dapat berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi kewajiban kita setelah iman kepada Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah wajibkan kita beribadah kepada Allah pertama, dan yang kedua berbuat baik kepada orang tua. Sekali lagi, orang yang paling berhak mendapatkan akhlakul karimah kita adalah orang tua, bukan orang lain. Kadang kita salah, orang lain kita akhlaki dengan karimah, tapi orang tua kita sendiri kita tidak melakukan akhlak karimah. Maka kesimpulannya, puncak kita belajar agama, ibu-ibu sekalian belajar agama sekarang, kita belajar agama belasan tahun, puluhan tahun, puncaknya adalah bagaimana kita menjadi anak yang bakti sama orang tua kita. Terima kasih Bu, jawabnya terlalu panjang, mohon maaf. Tapi tadi cara berziarah adalah bagaimana kita sesering mungkin menziarahi orang tua, baik yang sudah mereka wafat atau yang masih ada di dunia ini. Yang paling lebih banyak dikunjungi yang masih hidup terutama. Kalau masalah doa dimanapun sampai. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada lagi lagi boleh Ustaz? Di mana? Mau bertanya. Oh, maka di luar. Ustaz, kalau misalnya begini tadi kita itu boleh nggak ya menghindari, misalnya kan silaturahmi itu penting, tapi ketika misalnya kita takutnya kalau misalnya menghindari orang yang misalnya ini, saya nggak ikutan misalnya ada reunian atau apa ya, karena di situ misalnya ada seseorang gitu misalnya yang memang apa ya, kalau kita bilang nggak cocok gitu ya, akhlaknya itu ya memang kalau ketemu tuh pasti ribut gitu atau mau baik gitu, jadi daripada kalau ketemu nanti hati kita juga nggak enak apa, terus kita hindari hal gitu, boleh nggak Ustaz? Ya. Terima kasih. Tadi sudah kita bahas silaturahim itu ada dua, silaturahim khusus, silaturahim umum. Yang wajib yang mana Bu silaturahim itu? Silaturahim yang wajib berdasarkan Quran dan hadis perintah Allah langsung itu silaturahim yang khusus, yaitu kerabat. Memutuskannya adalah dilaknat dan juga dosa besar. Ada 7 dosa besar dalam hadis yang wajib kita jauhi: syirik, membunuh, makan riba, minum khamar, kabur dari medan perang, berzina. Yang ketujuhnya adalah memutuskan silaturahim. Dan riwayat lain, durhaka sama orang tua. Memutus silaturahim itu dosa besar dan pelakunya akan dilaknat oleh Allah Ta'ala, disempitkan rezekinya, dan juga akan diberikan orang lain membenci orang itu. Yang dimaksud di ayat ini silaturahim khusus, yaitu orang-orang yang punya ikatan rahim dengan ibu kita. Menjalin silaturahim dengan mereka wajib hukumnya dan dosa memutuskannya. Yang kedua, silaturahim umum. Silaturahim umuman tidak wajib. Itu mah dilihat dari madarat dan manfaatnya. Tadi saya contohkan pertemuan reuni alumni, pertemuan ikatan anu se-Indonesia, pertemuan SMA tahun 73 misalkan, dan lain sebagainya. Itu mah tidak wajib. Datang tidaknya kita kebaikan umum maksudnya. Kalau ada manfaatnya, ada
ibadahnya. Kalau tidak ada manfaatnya, bahkan madarat, ditinggalkan lebih harus daripada didatangi. Ikatan alumni, kalau kita hadiri justru madarat, adanya tadi potensi CLBK, ya, kemudian adanya kenyamanan dengan teman lama kita, akhirnya merusak ujungnya. Ada ajang pamer kemewahan dan peraihan serta kesuksesan duniawi yang akan membuat orang lain terpojok dan merasa dihinakan. Itu sebaiknya silaturahmi model gitu yang umum tidak mesti didatangi. Bahkan kalau maksa didatangi, kalau ada acara maksiatnya bisa jadi dosa. Jadi perhatikan, silaturahim ada dua, ada yang khusus, ada yang umum. Yang wajib dalam agama itu silaturahim bermakna khas, silaturahim khusus. Bukan silaturahim umum. Yang umum lihat madarat dan manfaatnya. Itu begitu jalan bedanya Bu ya. Jadi lihat kalau banyak madaratnya ditinggalkan. Kalau ada manfaatnya ya silakan, tapi batasi. Tapi kalau kerabatnya hitungannya bukan itu, bukan madarat manfaat. Kita wajib menjaga, menjalin silaturahim meskipun kerabat itu tidak baik sama kita. Itu maksudnya. Terima kasih Ustaz. Baik, kita tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz pencerahannya hari ini. Semoga banyak manfaat bagi ibu. Sekian untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman sedikit dari Rusia Insan. DKM Insan tanggal 30 Juni kita mengadakan kita masalah. Barang siapa ada kerabatnya apa yang mau didaftarkan silakan hubungi DKM. Ya. Buat anak-anak ya. Banyak paling ini gitu. Kita besar. Di luar Perum juga boleh. Barangkali ada dosen dari Emarat punya anaknya. Ya, Ustaz. Insya Allah 30 Juni